A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Nabil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan pelajaran yang telah lalu, halaman 16. Qala ajma'al ulama'u kafatan ala wujubi ma'rifatillahi ta'ala wa sifatihi subutiyah wa salbiyah wa ma yasihu alaihi wa ma yabtani anhu wa nubuwati wal imamati wal ma'ad. Penjelasannya aqulu ittafaqa ahlul hilli wal aqd min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi ala wujubi hadhihi al-ma'arif wa ijma'uhum hujjatan ittifaqan. Jadi ada beberapa hal. Jadi awalan dikatakan bahwa mempelajari Allah, ma'rifatullah, yaitu mengerti tentang ma'rifatullah dan sifat-sifatnya, baik sifat positif atau sifat negatif. Sifat negatif itu bukan berarti sifat jelek. Maksudnya sifat negatif yakni menegatifkan sifat yang jelek, bukan mensifati sifat negatif, tapi menegatifkan sifat negatif. Itu maksudnya. Itu wajib hukumnya mempelajari. Begitu juga apa-apa yang boleh dinisbahkan kepada Tuhan, dihubungkan kepada Tuhan, dan apa-apa yang tidak boleh dihubungkan kepada Tuhan. Contohnya seperti apa? Misalnya kebendaan, kan nggak boleh. Tuhan benda, Tuhan bisa dilihat dengan mata nanti di akhirat, misalnya. Itu nggak boleh. Insya Allah nanti dirinci di belakang. Seperti itu. Begitu juga wajib mempelajari tentang keimamahan, kenabian, keimamahan, dan hari pembalasan. Yang ana ingin tekankan, jadi kalau intinya mungkin maknanya itu mungkin antum bisa paham, tapi bahasa ilmiahnya itu yang ingin ana tekankan di sini, karena ini kan bukan kajian, kita kan mau meneruskan rencananya kalau bisa ke kitab yang lebih tinggi dan seterusnya. Misalnya ketika Allamah Hili mengatakan ajma'al ulama bersepakat bahwa mempelajari Tuhan dan sifat Tuhan, mempelajari kenabian, imamah, dan hari pembalasan itu adalah wajib. Nah, ketika dipakai istilah ulama bersepakat, maka itu sudah menjadi argumentasi atau hujjah tentang wajibnya hukum mempelajari Tuhan, kenabian, dan imamah serta hari pembalasan. Nah, sekarang kenapa ijma itu menjadi dalil? Kenapa kesepakatan ulama itu menjadi dalil? Ada dua pandangan, Syiah dan Sunni. Kalau Syiah mengatakan bahwa kesepakatan ulama itu ada menjadi dalil, menjadi argumentasi bagi hukum, bagi wajib tidaknya sesuatu, bagi haram tidaknya sesuatu, lantaran di dalam mereka itu ada siapa? Ada Imam Maksum. Yakni kesepakatan ulama itu bukan ulama sekarang, kesepakatan ulama di zaman dahulu yang hidup pada zaman para imam. Jadi kesepakatan ulama itu di zaman imam tidak mungkin melanggar imam. Kalau satu ulama mungkin salah, mungkin melanggar imam, sengaja atau tidak sengaja. Tapi kalau bersepakat di zaman imam, tidak mungkin. Tidak mungkin imam biarkan, tidak mungkin ada hadis yang membantah mereka. Oleh karena itu secara tidak langsung itu bisa dijadikan dalil kebenaran. Tapi kalau saudara kita ahli sunnah wal jamaah, nah, kenapa kalau ada imam menjadi dalil kebenaran? Karena imam maksum, kan gitu. Jadi karena
kesepakatan ulama dibiarkan oleh Imam Maksum, berarti dibenarkan oleh Imam Maksum, berarti dia dalil. Tapi kalau di Sunni, dalilnya kesepakatan ulama itu menjadi dalil. Jadi dalilnya kesepakatan ulama dijadikan dalil itu, atau boleh dijadikan dalil, lantaran ada hadis di Sunni yang mengatakan apa? La tajtami ummati ala khata. Jadi umatku tidak bersepakat dalam kesalahan, kata mereka begitu. Ala kulli hal, apapun itu, yang jelas bahwa kesepakatan ulama ini ada dalam sejarah bahwa wajib mempelajari tentang tauhid, kenabian, imamah, dan hari akhir. Kemudian wadalilu ala wujubil ma'rifah sanadan lil ijma' ala wajhin aqli wa sam'i. Ya. Dalil yang dijadikan kesepakatan oleh para ulama untuk dalam berijma'nya itu ada dua. Ada dalil akli, ada dalil sam'i. Sam'i itu apa? Iya, nakli, Quran atau hadis. Dalil akalnya ada dua juga. Satu, ini sebagian dalil, banyak dalil akal yang mengatakan bahwa wajib mempelajari hal-hal tadi itu. Tapi ini dua di sini dimuat. Satu apa? Bahwa mempelajari akidah itu yang semuanya itu ya, Tuhan, kenabian, imamah, dan hari akhir, itu dapat mengusir rasa takut, rasa gelisah, rasa was-was. Nah, sementara rasa was-was, takut itu wajib dihilangkan. Jadi kalau kita misalnya merasa takut, secara akal mengatakan takutmu harus dihilangin. Nah, menghilangkan rasa takut itu dengan mempelajari hal-hal tadi. Kenapa takut? Karena orang pada istilahnya pada berbeda pendapat dalam masalah ketuhanan. Mana yang benar? Yang gitu. Maka itu dikatakan annaha dafi'atan. Liwajah annaha dafi'atun lil khawfil hasil lil insan min al-ikhtilaf. Wa daf'ul khawfi wajibun. Jadi ketika kita ada melihat kenyataan ada agama Islam, ada agama Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, tidak tahu apa lagi. Dalam Islam juga berbagai pandangan lagi tentang ketuhanan. Wah, membuat kita takut. Mana yang benar ini? Nah, akal mengatakan saya harus menghilangkan rasa takut itu. Bagaimana caranya? Ya mempelajari. Maka itu wajib mempelajari. Yang kedua, mensyukuri pemberian itu adalah kewajiban secara akal. Mensyukuri mensyukuri nikmat itu wajib. Antum dikasih uang 100 rupiah, wajib berterima kasih secara akal. Ya? Antum dikasih 1 miliar, wajib berterima kasih. Tapi terima kasih yang dikasih 100 dengan yang dikasih 1 miliar berbeda. Atau siapa yang ngasih? Teman yang ngasih, atau nabi yang ngasih, atau siapa yang ngasih itu berbeda. Mertua yang ngasih misalnya. Oke bah, makasih ya. Oh, diambil lagi sama mertua, kurang ajar sekali menantu. Umpama itu. Jadi terima kasih itu harus sesuai dengan yang diterima kasih, dengan objek yang diterima kasih itu. Jadi semakin dia terhormat, terima kasih kita juga harus semakin lebih dari yang kadar biasanya. Kalau kita berterima kasih tidak tepat, maka terima kasih itu dihitung sebagai kurang ajar, bukan terima kasih lagi. Dikasih rokok sama temannya 1 batang, makasih ya, jalan. Meminang anak orang sama orang tua yang perempuannya, sudah ditanya-tanya,
Akhirnya dia yakin, baru dia diterima. Oke lah, kalau begitu kamu boleh kawin sama anakku. Makasih ya. Jalan. Oh, nggak jadi nak, batal pernikahan. Gitu. Jadi terima kasihnya lain. Jadi kadang-kadang terima kasih itu bisa jadi kurang ajar. Maka itu harus mengetahui dahulu siapa yang kita mau terima kasih lah. Kita ini dikasih kehidupan, bukan sebatang rokok, bukan 1 juta, bukan 1 miliar. Kehidupan kita ini tidak bisa dihitung dengan 100 triliun. Mau ada orang yang dikasih 100 triliun terus digorok, digantung? Nggak mau. Oke. Jadi yang diberikan kepada kita ini tidak kepalang tanggung banyaknya. Pemberinya juga kita nggak tahu siapa umpamanya. Nah, nanti terima kasihnya menjadi kurang ajar. Jadi harus dipelajari siapa yang mau diterima kasih itu. Nah, maksudnya Tuhan di sini. Begitu. Ini inti-intinya ya. Jadi nanti kalau ada kesamaan, ketidaksamaan dibahas belakangan. Itu tentang Tuhan. Kan gitu, tentang Tuhan. Yang tadi satu, banyak perbedaan agama. Dalam agama Islam itu sendiri banyak perbedaan. Kita merasa takut dan seterusnya. Nah sekarang kita anggap sudah belajar. Oke, sudah belajar sehingga rasa takut kita hilang. Terima kasih kita sudah bisa kita lakukan. Toh, karena kita udah ngerti dia, yakni ngerti Tuhan. Tapi bagaimana caranya berterima kasih? Itu juga harus mempelajari caranya. Apa tanggung jawab kita? Nah, maka itu kita mempelajari siapa nabinya. Jadi begitu. Ya, seperti adil tidaknya misalnya, itu juga sering juga disebut dalam pelajaran. Adil enggak dibahas itu, karena adil itu termasuk sifat Tuhan, maka termasuk bagian tauhid, tidak apa-apa. Jadi adil masuk ke tauhid. Nah sekarang tauhid, keadilan sudah selesai, maka kita harus tahu kepada siapa nabinya. Karena apa? Karena Tuhan setelah kita tahu itu nanti, itu Tuhan yang luar biasa maha kasih, luar biasa, tidak ada kekurangan apapun nanti setelah kita pelajari. Nah, karena dia luar biasa maha pengasih, maha memberi petunjuk dan segala macam, maka tidak mungkin membiarkan kita ibarat anak ayam yang kehilangan induk. Mengerti dari situ nanti bertahap. Akhirnya karena tidak mungkin membiarkan kita tanpa induk, maka kita dikasih induk, dikasih pedoman hidup. Nah, siapa yang akan bawa pedoman? Nah, itu harus dikaji. Bisakah malaikat? Bisakah manusia? Kalau nggak bisa, kenapa? Kalau bisa, kenapa? Dan seterusnya dikaji. Makanya muncullah pembahasan mengenai utusan kenabian, yakni. Setelah nabinya dibahas, orang sudah yakin, sudah yakin nabinya harus begini-begini, syaratnya begini-begini, dan ternyata ada yang mengaku nabi yang namanya Rasulullah Muhammad SAW, dan betul sesuai dengan itu, semua sudah cocok, sudah pas, sudah nabi. Sudah selesai tugas kita? Nggak selesai. Karena nabi itu tidak umur panjang, tidak selamanya hidup. Setelah itu nabinya meninggal. Entah syahid, entah tidak syahid, walaupun syahid pada dasarnya. Kan istilahnya seperti ulama mati aja sudah kurang lebihnya kehitung syahid, apalagi nabi gitu. Nah, kalau nabi kita memang betul-betul syahid lahir batin. Ala kulli hal, pembahasannya sendiri. Walhasil meninggal deh. Nah, ketika meninggal, kan tadi ketika kita membahas nabi itu kita tahu nanti di situ bahwa apa? Sebagaimana tadi membahas Tuhan, tahu harus ada utusan. Ketika membahas nabi, di situ harus ada jaminan ajarannya. Harus ada jaminan 100% bahwa ini betul-betul produksi Tuhan. Tidak boleh dibawa oleh dia sendiri. Tidak boleh kemauan dia di atas namakan Tuhan. Harus dari Tuhan betulan. Nah, muncullah yang namanya istilah maksum. Nah, maksum ini setelah nabi harus ada atau tidak? Itu pembahasannya muncul akhirnya pembahasan imamah penerusnya. Gitu. Setelah itu sudah selesai? Nggak selesai.
Kenapa? Karena orang belum mantap nanti beramal dengan agama, beramal sholat, beramal puasa. Kenapa? Karena kalau tidak tahu gunanya puasa ini apa. Jangan sampai orang berpuasa justru di akhirat masuk neraka umpamanya. Jangan sampai tidak ada balasannya, sia-sia. Seperti kata orang kafir datang ke Imam Ja'far. Kamu ini sholat, taat sama Tuhan, puasa segala macam, supaya masuk surga. Jangan-jangan nggak ada surga. Kata Imam Shadiq, jangan-jangan ada neraka. Cukup dijawab jangan-jangan aja, karena dia kan tidak membuktikan secara yakin. Jadi jangan-jangannya dijawab dengan jangan-jangan juga. Jadi jangan-jangan ada neraka. Maksudnya, kalau jangan-jangan tidak ada surga, anggap tidak ada surga, nggak rugi jadi orang baik di dunia. Sholat, berkata jujur, amanah, nggak ada ruginya jadi orang baik. Tapi kalau jangan-jangan neraka ada, kamu nanti masuk neraka. Kalau jangan-jangan yang kedua yang benar, ya kayak gitu. Ala kulli hal harus dipelajari. Dan mempelajari ini, sedangkan itu dalil aklinya ya. Sedangkan dalil apanya? Dalil Qur'annya, dalil sam'inya ada dua di sini disebut, Qur'an sama hadis. Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada Tuhan, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Ketahuilah bukan berarti percayailah, terimalah, enggak, ketahuilah. Nah, ketahuilah ya. Apalagi dalam bahasa Arab itu perintah menunjukkan wajib. Ketahuilah. Sementara di Indonesia banyak orang-orang kita, bangsa kita, rakyat kita mengatakan jangan mempelajari Tuhan karena tidak terbatas katanya. Loh, kok tahu kalau tidak terbatas? Begitu. Kok tahu kalau tidak terbatas kalau kau tidak merenungi Tuhan? Gitu. Jadi wajib mempelajari Tuhan itu. Dan bukan untuk jadi Tuhan. Mempelajari Tuhan bisa, menjadi Tuhan tidak bisa. Dan ayatnya ini fa'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Suruh ketahui, suruh berdalil, suruh pahami. Gitu. Bukan oh ya saya mendengar dan saya percaya, bukan begitu. Nah, hadisnya juga berhubungan dengan sebuah ayat yang berbunyi Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan perputaran siang dan malam adalah bukti-bukti, tanda-tanda bagi orang yang berilmu. Tanda-tanda yakni apa? Maksudnya tanda-tanda bagi keberadaan dan kebesaran Tuhan. Itu makanya Rasulullah mengatakan apa? Wailul liman laqaha baina lahyaihi thumma lam yatadabbarha. Jadi Rasulullah mengatakan neraka, celaka. Celaka bagi orang yang membaca ayat ini kemudian tidak merenungi alam semesta. Itu dalil riwayatnya yang membuktikan wajibnya belajar tentang Tuhan. Sampai halaman berapa? 24. Ya, masih cukup. Kemudian mengetahui itu dengan apa? Dengan argumentasi atau dengan taklid? Mengikut orang atau berargumentasi memahami sendiri? Memahami sendiri maksudnya boleh dibimbing, tapi harus paham. Jangan karena ikut orang. Nah, qala bid-dalil la bit-taqlid. Yani Al-Mahili mengatakan kan wajib ma'rifat itu tadi bid-dalil la bit-taqlid. Aqulu kata pensyarahnya ad-dalilu lughatan huwal mursyid. Ini yang penting ini. Jadi mengangkat lagi ilmu logika. Apa dalil? Jangan saya baca buku. Ingat dulu waktu masih belajar logika, Apa dalil? Hadirnya pengetahuan ketika pengetahuan maka pengetahuan kembali. Yang otomatis dia akan mendapatkan pengetahuan yang lain. Benar tapi salah. Kalau gerak akal dari yang diketahui. Nah itu Nah itu
Dalil itu yang dikatakan itu sebenarnya sudah benar semua, tapi tembakannya belum. Pendalil dan dalil. Nah, itu dalil. Hubungan antara pendalil dan yang didalil. bisa juga, tapi tidak 1000%. Jadi sudah 90%. Itu perpindahan akal dari sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang lain. Pindahnya itu yang disebut dalil. Misalnya suara kita dengar tuh, oh karena ada suara, pas pindahnya akal saya dari suara ke orang, nah itu dalil. Suara itu dibilang apa? Dalil. Jadi pendalilnya. Orangnya disebut apa? Yang didalili. Nah, madlul atau yang didalili, dalilat. Kalau anak ngajar di Indonesia dulu sering bilang pendalil dan dalilat. Jadi di Inggris kan kalau Inggris kan gitu ya. Seperti etek. Iya, yang majhulnya itu. Jadi pendalil dan dalilat. Nah, dalilnya itu apa? Pindahnya itu. Sebab kita sering salah. Jadi kita sering mengira pendalil itu dalil. Apa dalilnya? Ini suara. Itu sering. Karena sering. Apa dalilnya bahwa ada orang jalan? Ini tapak kaki. Padahal itu pendalil itu tapak kaki. Dalilnya itu apa? Pindahnya akal saya dari ini dari tapak kaki ke orang yang berjalan. Nah, itu. Jadi harus teliti. Maka Anda garis bawah ini, karena Anda mau mengangkat lagi, mengingatkan lagi kepada pelajaran itu. Kemudian kan dengan dalil. Di sini dikatakan dalil sudah jelas tadi ya, bahwa apa? Ma yalzimu minal ilmi bihi al-ilmu bi syai'in akhar. Apa-apa yang melazimkan dari pengetahuan terhadap sesuatu kepada pengetahuan kepada yang lain. Jadi itu kelazimannya itu yang disebut dalil. Penjelasan berikutnya, walamma wajabatil ma'rifatu wajaba an takuna bin nazar wal istidlal li'anha laysat daruriyah. Nah, perhatikan ini baik-baik, ilmu itu ada dua. Apa? Banyak sih pembagiannya. Di sini nazari dan daruri. Daruri dan nazari, yakni daruri itu yang mudah tanpa pikir, yang nazari dengan pikir. Nah, daruri ini dibagi berapa? Lupa mantiknya. Dua ya. Apa? Dua, yakin dan zat. Daruri. Bayin sama nggak ada bayin. Aduh, jangan sampai bukan lupa lagi, udah hangus. Itu kalau di hauzah nggak boleh, itu di santri nggak boleh lupa semaksimal mungkin. Ya kita manusia, tapi maksudnya harus diingat, harus sedih kalau lupa. Dikodok, dipelajari lagi, dihafalin lagi, gitu. Bayin sama nggak ada bayin. Yang ini jelas dengan yang tidak jelas. Misalnya seperti api panas, daruri itu. Bumi bulat, daruri, tapi tidak jelas. Sekarang jelas, mah. Dulu, seandainya dulu itu bumi bulat kan pasti sudah absolut. Tapi keabsolutannya itu tidak terlalu jelas bagi orang dulu, atau bagi orang sekarang lebih jelas. Misalnya 2 tambah 2 kali 5 tambah 10 bagi 5 kali 19 berapa? Tidak tahu. Padahal jawabannya itu daruri. Hal yang tidak bisa dipungkiri hasil, tapi harus mikir dulu kan gitu. Itu daruri yang ghairi bayin, yang tidak jelas. Nah, ma'rifatullah ini jangankan daruri yang bayin, yang tidak bayin tidak. Bayangkan, ma'rifatullah tidak termasuk daruri. Apa dalilnya? Kalau termasuk daruri, tidak ada orang berbeda pendapat.
Ada yang bilang api panas, api dingin. Tidak ada. Daruri itu ciri-cirinya semua bersepakat. Karena tidak perlu mikir, jelas, gampang, absolut. Api panas. Nah. Tuhan, enggak. Ada yang bilang satu, ada yang bilang matahari, ada yang bilang dua, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Segala macam ada pandangan mengenai Tuhan. Nah itu. Ma'ad juga begitu, reinkarnasi lah, apa segala macam. Ada yang tidak reinkarnasi, ada yang mau, wah macam-macam, sudahlah. Pandangan-pandangan beraneka ragam. Nah, ketika tidak daruri, nah sebentar dulu, bedanya daruri yang gairu bayyin dengan nadari apa? Hasilnya itu. Nah itu bingung kan. Kalau nazari masih bisa salah. Nah, iya itu juga begitu. Daruri ini, jadi daruri ini tidak perlu kepada dalil, perlunya kepada engah. Konsentrasi. Iya, engah sadar. Seperti misalnya tadi itu, kan tidak susah itu, misalnya 5 tambah 10 bagi 3, itu kan karena aneh cepatkan aja, itu kan tambahan-tambahan aja. Bukan rumus kimia yang nadari. Yang jelas juga perlu kesadaran. Apa bedanya antara badihi yang jelas? Yang Iya. yang Jadi perlunya badihi, perlunya daruri ini kepada ngah. Kan di mantik itu ada berapa syaratnya daruri? 5. Apa sebut? Sehat jasmani maksudnya panca indera. Tidak apa-apa tangan, tidak punya tangan, tidak apa-apa. Panca indera sehat. Sehat akal. Sadar. Apa namanya sadar, perhatian tuh ogoh. Nah itu maksudnya ogoh di sini. Tidak was-was. Nah lagi. Dan apa lagi? Tidak dipikir. Nah kalau dipikir tambah hilang. Saya siapa nih saya? Antara yang jelas dengan yang tidak jelas itu badihi yang Nah kan dia perlu kepada kesadaran ini toh, kesadaran yang 5 ini. Tidak perlu mikir. Kalau mikir itu sudah nadari. Nah, seperti hitungan tadi itu 10 tambah 5 bagi 2 kali 11 tambah sekian, itu kan sebenarnya badihi. Tapi karena kita tidak konsen, tidak ngah, malah tidak bisa jawab. Itu sudah kehitung badihi. Kalau nadari itu perlu kepada berpikir, perlu kepada apa tadi berpikir? Berargumentasi, pindahnya akal dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah itu sesuatu yang lain itu objek yang dituju, sesuatu yang dijadikan batu loncatan itu yang disebut pendalil. Yang umumnya kita bilang dalil. Apa dalilnya? Ini. Pada itu batu loncatannya, pendalilnya. Nah, bedanya daruri ghairu bayyin dengan nadari, bahwa daruri ini sekalipun dia tidak jelas, tapi nggak perlu pada mikir, cukup konsen saja. Konsen aja udah kena. Misalnya 9 bagi 3 umpamanya, 9 bagi 3 umpamanya. Tapi bedanya. Nah, tapi kalau di nadari itu harus dipikir. Ngah tok nggak bisa. Ngah tok langsung yakin kepada keputusannya itu enggak. Kenapa? Tapi kalau bedanya ini daruri apa? Mubayyan yang bermubayyan, yang mubayyan berarti 5 syarat, yang bermubayyan semua sama. Enggak, semua. Badihi sebenarnya. Gairi bayyin sama gairi bayyin, daruri itu syaratnya 5 itu tetap sama. Tapi tambahan kalau yang gairi mubayyin ini. Nah, gairi bayyin kan Allahi. Iya, hatta yang di gairi bayyin, yang bayyin itu juga kalau tidak ogoh tetap tidak tahu. Jadi syaratnya bayyin sama gairi bayyin sama saja. Yang 5 itu syaratnya. Gitu. Sama. Gitu. Tapi yang yang bayyin itu lebih jelas gitu. Jadi konsennya itu sama-sama ngah, sama-sama ogoh, sama-sama konsen gitu. Perlu kepada konsen aja. Gitu.
cuman tidak terlalu jelas gitu. Antum itu kan ketika api panas, itu kan konsennya sama satu objek toh. Api, sudah itu konsennya jelas. Tapi kalau misalnya 2 dibagi 3, 2 kali 3 dibagi 6 ditambah 10, ini kan badihi ini sebenarnya, nggak perlu berdalil, nggak perlu argumentasi, istilahnya lah buat kita. Nah ini kan perlu konsennya itu kepada beberapa hal. Nah, itu membuat dia seperti dipikir oleh kita, padahal enggak. Tapi kalau objeknya satu, itu ngahnya kepada satu hal. Itu yang katakanlah gitulah gampangannya yang bayin itu. Yang tidak jelas itu objeknya banyak sehingga konsennya menyita waktu, anggap begitu. Tapi tetap nggak perlu mikir. Tapi yang perlu dipikir, nah itu namanya nazari. Nah, pengetahuan kepada Tuhan, Nabi, imamah, ma'at itu bukan daruri. Jangankan daruri yang bayin, daruri yang ghairi bayin juga enggak. Jangankan daruri yang jelas, yang tidak jelas juga enggak. Makanya berbagai pandangan. Oleh karena itu dia nazari. Lah ketika nazari berarti perlu berdalil. Nah itu dalilnya mengapa orang mengimani harus dengan dalil. Nah, salah satu daripada dalilnya di sini wala yajuzu ma'rifatullah bitaklid wa taklid wa taklid itu apa? Menerima kata-kata orang lain. Itu enggak boleh. Nah, kenapa enggak boleh? Dikatakan sampai halaman berapa? 24. Oh iya, masih banyak. Oke. Ini baru satu kaset. Masa 24? Ini baru kaset ketiga. Kaset ke-6 nya 24. Ini baru kaset ketiga. Ini baru kaset ketiga. Kasus ketiga baru selesai. Nah, kaset ke-6 sampai berapa? Halaman berapa? Sudah sampai membahas ini gohir wujud mungkin zati. Itu loh. 26. Bisa gimana? Iya, wujud. Oh, sampai 27. 27, 28. Banyak maksud. Banyak maksud. Banyak banget. Iya, oke. Nah, jurusnya ini yang Anda mau angkat di Babul Jasar ini. Karena kalau materinya antum kayaknya tidak terlalu susah. Karena sudah sering kajian materi Tuhan ini. Tapi bentuk argumentasinya ini yang perlu dipelajari. Wala yajuzu tidak boleh taklid. Taklid menerima kata orang. Kenapa tidak boleh? Dikatakan al-awwal innahu idza tasawa an-nas fil ilmi wa ikhtalafu fil mu'taqadat fa imma an ya'taqid al-mukallaf jami'a ma ya'taqidunahu fayalzamu ijtima'un mutanafiyat aw al-ba'd duna ba'din fa imma an yakuna li murajjihin am la fa in kana al-awwal fal murajjih huwa ad-dalil wa in kana tsani fayalzamu at-tarjih bila murajjih. Ini dalilnya kenapa harus pakai dalil akal. Satu, mukadimahnya apa? Pandangan orang tentang ketuhanan, tentang ini agama-agama banyak. Nah sekarang dari yang banyak ini mau diapain? Berbeda-beda, bertentangan. Imma diambil semua atau diambil sebagian. Kalau kita ambil semua, berarti kita mempertemukan kontradiksi. Ada yang bilang 3, bilang 2. Sama-sama benar, kontradiksi. Kalau kita ambil semua. Kalau kita ambil sebagian, ada 2 kemungkinan. Mengambil sebagian itu bisa 1 loh ya. Dalam logika sebagian bukan jumlah, 1 bisa. Mengambil sebagian ada 2 kemungkinan. Mengambil sebagian itu karena ada kelebihannya atau tidak ada kelebihannya. Kalau tidak ada kelebihannya, berarti Anda melebihkan sesuatu tanpa nilai lebih. Karena Anda ketika memilih 1, berarti kan melebihkan yang 1 dari yang lain. Anda menolak yang lain, berarti kan melebihkan. Padahal tidak ada nilai lebih, tidak masuk akal. Melebihkan sesuatu tanpa nilai lebih, tidak masuk akal, tidak boleh. Tidak akal, tidak nerima. Kalau ada nilai lebih, nilai lebih itu ada dalilnya. Kenapa pilih ini? Oh, karena nilai lebih. Apa nilai lebihnya? Ini itu dalilnya.
Berarti mengimani itu harus dengan dalil, tidak boleh dengan taklid. Itu dalil aklinya. Kenapa tidak boleh? Tadi kan dalil akli, dalil nakli terhadap wajibnya belajar usuluddin. Sekarang dalilnya tentang wajibnya berdalil tentang usuluddin dengan dalil akal. Dalilnya juga dua, dalil akal juga, dalil nakli juga. Dalil akalnya yang tadi itu, dalil naklinya ini ayat ini. Allah mencerca orang yang bertaklid. Qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kami telah menjumpai orang-orang tua kami seperti itu terhadap memiliki akidah dan kami mengikuti akidah itu. Orang-orang Indonesia umumnya, Muslim, ketika baca ayat ini dia tidak merasa tercela. Karena dia mengira yang dicela Tuhan ini adalah orang kafir. Jadi yang dicela Tuhan ini dikira orang kafir saja. Yang mengatakan bahwa mereka mengatakan, kata Tuhan, mereka mengatakan bahwa kami menjumpai, mendapati kakek-kakek kami memiliki suatu akidah, kepercayaan, dan kami mengikuti itu. Kan dikecam nih sama Tuhan. Ayat ini mengecam orang yang seperti itu. Nah, orang Muslim Indonesia umumnya mengira bahwa ini kecaman untuk orang kafir, bukan untuk orang Muslim. Padahal di sini tidak ada orang Muslim kafir. Semua orang yang mengatakan seperti ini dikecam sama Tuhan, termasuk orang Muslim. Jadi kalau dia beriman itu hanya ngandalin orang tuanya, mengikuti orang tuanya, dikecam. Tapi kalau mengikuti orang tua karena orang atau guru karena gurunya ngajari argumentasi dan muridnya paham, nah itu tidak apa-apa, itu udah bukan taklid. Tapi kalau dia percaya kepada Tuhan dan sifat-sifat Tuhan karena kata guru, itu nggak bisa. Itu dikecam sama Tuhan. Jadi yang dikecam ini bukan hanya yang berakidah salah dalam artian kafir, hatta Muslim. Sebab di Muslim ini juga banyak perbedaan. Siapa yang tahu itu benar? Ya itu. Dengan argumentasi aja belum tentu itu masih menjamin benar. Tapi itu sudah mu'adziriyat. Artinya udah diuzur sama Tuhan. Kalau kamu sudah berusaha tidak sampai, nah itu diuzur sama dikasih uzur. Begitu juga Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Itu nih bi kitabim min qabli hadza au asaratin min ilmin in kuntum sadiqin. Kalau kamu yang memiliki pandangan lain dari pandangan Rasulullah dan Quran ini memiliki bukti-bukti dari kitab-kitab terdahulu atau memiliki argumentasi ilmu, ayo datangkan hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tunjukkan argumentasi Anda kalau Anda benar. Itulah intinya. Gitu. Jadi Allah merangsang kepada pembuktian. Nah, ini yang berat ini. Al-Mahli mengatakan apa? Qala fala budda min dzikri ma la yumkinu jahluhu ala ahdin minal muslimin. Oleh karena itu wajib mengingatkan orang yang tidak boleh tidak tahu di dalam hal ini. Nah, apa yang tidak boleh tidak tahu tadi? Usuluddin itu. Allah, Nabi, imamah dan hari akhir. Kan sudah dibuktikan wajibnya. Berarti ketika wajib tidak boleh nggak tahu. Nah, kita katanya wajib mengingatkan mereka terhadap apa-apa yang tidak boleh tidak tahu. Nah, gitu. Ini bukan beratnya. Yang beratnya di sini. Wa man jahila syai'an min dzalika kharaja an rifqatil mu'minin. Dan orang yang tidak tahu terhadap satu unsur saja dari 4 unsur itu, no? 4 unsur, satu unsurnya pecah jadi 2, jadi 5 unsur sebenarnya. Tauhid dan keadilan itu, walaupun keadilan bisa masuk dalam tauhid. Jadi yang tidak tahu satu saja dari 4 unsur itu, dia sudah tidak bisa digolongkan ke dalam mukminin. Tidak tergolong mukminin. Lebih berat lagi apa? Wastahaqqal iqabal da'in. Dan dia layak untuk, dan dia layak mendapatkan apa? Adab yang pedih, yang berkelanjutan. Oh, bayang abadi ya. Berkelanjutan apanya abadi. Nah, itu beratnya di situ. Nah, ini orang kita Indonesia belum sampai ke tingkat seperti ini.
Nah, kalau di Syiah memang sudah tahu dari dulu akidah tidak boleh taklid apa segala macam gitu. Seukuran mereka semampunya. Tapi walhasil harus berdalil. Ini tugas kamu, tugas saya berat sekali. Apalagi yang mau didakwai tidak mau lagi, merasa tidak wajib, kamu mengadang-adang, itu lebih berat lagi. Itu hukumnya lebih berat lagi. Buktinya banyak tuh ayat tuh, banyak ayatnya itu biarin antum baca sendiri. Yang lain-lain juga begitu. Anda mau mengangkat yang punya jurus-jurus mantik dan jurus-jurus keilmiahan dalam kitab lama. Oke. Terus teruskan sendiri itu anunya apa? Karena itu sudah dengerin kaset juga mukadimahnya. Kita masuk al-faslul awal. Baru 30 menit nih kita. Sayang sih. Iya. Al-faslul awal fi isbat wajibul wujud li dzati. Jadi kita sudah selesai apa sekarang? Membahas tentang wajibnya mengetahui Tuhan, wajibnya mengetahui Tuhan dengan akal. Nah gitu. Nah, tidak boleh dengan taklid. Nah, sekarang kita mau masuk pembuktian keberadaan Tuhan. Fi isbat wajibul wujud li dzatihi. Membuktikan wajibul wujud li dzatihi. Dengan sendirinya. Jadi wajib wujud itu ada dua nanti. Ada wajib wujud dengan sendirinya, ada wajib wujud karena yang lainnya. Sama-sama wajib wujud, sama-sama mesti adanya. Tapi kemestian ada dua, ada dari dirinya, ada dari selain dirinya. Kemestian yang dari dirinya, kalau keberadaannya itu tidak terbatas. Ketika keberadaan tidak terbatas, berarti tidak ada awal, tidak ada akhir. Berarti tak pernah tiada. Karena kalau ada awal, ada akhir, berarti sebelum awal tiada, setelah akhir tiada. Nah. Tapi kalau tidak terbatas, berarti tidak ada awal, tidak ada akhir. Berarti tak pernah tiada. Kalau tak pernah tiada, berarti mesti ada dengan sendirinya. Tapi kalau mesti ada dengan yang lain, seperti adanya akibat. Jadi kapan ada sebab, sebabnya udah lengkap, pasti ada akibat. Misalnya ada api, ada kertas, kertasnya tidak basah, kertasnya kertas biasa, menyentuh api. Apa yang terjadi? Terbakar. Itu pasti itu. Mesti. Dan pasti. Tapi pastinya bukan dari dirinya sendiri. Dari apa? Dari sebab-sebab. Sebabnya banyak. Di antaranya api, ya kertas, menyentuh. Tidak ada penghalang seperti basah dan seterusnya. Kullu ma'a fanaqulu kullu ma'qulin imman yakuna wajibal wujud fil kharij li dzatihi. Wa imma mumkinul wujud li dzatihi wa imma mumtani'ul wujud li dzatihi. Tuh, lihat. Bayangin, ringkas sekali sebaris setengah, tapi pusing orang untuk memahami dengan baik. Kullu ma'qulin, apa-apa yang kamu gambarkan dalam diri Anda, nah, toh. Imma yakuna wajibul wujud fil kharij. Nah. Ada beberapa pilihan. Apa yang Anda bayangkan dalam benak Anda itu, kalau Anda lemparkan keluar, maka akan ada tiga hal. Mesti adanya, terlarang adanya, atau bisa-bisa adanya. Jadi apa yang ada di benak Anda itu, kalau diwujudkan keluar, dilempar keluar, maka akan memiliki tiga hal. Mesti, terlarang, atau boleh-boleh. Jadi mesti ada, terlarang ada, boleh-boleh ada. Nah, kayak begitu. Ini jurusnya coba lihat. Aqulu al-matlabul aqsa wal amnatul ulya fi hadzal fan huwa itsbatu sani' ta'ala. Falidhalika ibtada bihi wa qaddama li bayani muqaddimatan fi taqsim al-ma'qul li tawaqquf ad-dalil al-ati ala bayaniha. Wa takriruha anna kull ma'qulin wa huwa as-suratul hasila fil aql idza nasabna ilayhi al-wujud khariji fa imma an yasiha ittisafuhu bi aw la. Jadi apa yang ada di benak Anda itu kalau diterjemahkan keluar, dilempar keluar, jadi dikasih keberadaan luar, ada dua kemungkinan. Bisa dikasih
eksistensi atau tidak bisa dikasih eksistensi. Nah, kalau tidak bisa dikasih eksistensi, itulah yang disebut wujud terlarang. Yang tidak bisa dikasih eksistensi itu disebut wujud terlarang. Yang bisa dikasih eksistensi ada dua kemungkinan. Eksistensinya itu mesti dengan sendirinya atau tidak mesti. Kalau mesti, itu yang disebut wujud wajib. Kalau tidak mesti, itu yang disebut wujud mungkin. Itu. Nah, ini mukadimah pertama. Yang kedua, wasan. Kalau yang mumtani wujud, yang terlarang adanya, seperti bertemunya dua kontradiksi, ada. Ali, telur ada di tangan saya sekarang. Terus telur tidak ada di tangan saya sekarang. Tidak mungkin bertemu. Jadi kan kita dalam benak kita ada tuh, telur di tangan saya sekarang ada, telur di tangan saya sekarang tidak ada. Kan bisa dibayangin tuh. Tapi dalam kenyataan tidak bisa itu sama-sama benar. Telur di tangan saya sekarang ada, telur di tangan saya sekarang tidak ada. Tidak bisa. Berarti tidak bisa disifati dengan wujud, tidak bisa dikasih eksistensi. Itu yang disebut namanya wujud terlarang, mumtani'ul wujud. Nah, sedangkan yang yang bisa dikasih eksistensi ada dua. Kalau tidak mesti, berarti mungkin. Kalau dia keberadaannya tidak pernah hilang dari dirinya, tak pernah bermula, misalnya karena tidak terbatas tadi, maka itu yang disebut wujud mesti. Tapi kalau bisa ada, bisa enggak, itu disebut wujud mungkin. Begitu. Nah, sebelum dia meneruskan, ke argumentasinya nanti, bahwa nanti argumentasinya apa? Bahwa wajib ini bahwa mungkin ini tidak bisa ada kecuali dengan bantuan wajib. Jadi mungkinul wujud tidak mungkin ada tanpa wajibul wujud. Dia perlu kepada wajibul wujud. Nah, tapi sebelum dia berdalil itu, dia menceritakan dulu ciri-ciri wajibul wujud dan ciri-ciri mungkinul wujud. Apa ciri-ciri wajibul wujud? 1. Di sini disebutkan ada 5. 1. Annahu la yakuna wujuduhu wajiban li dzatihi wa li ghairihi ma'an. Nah, berat ini sebenarnya. Bahwasanya tidak mungkin kemestian wujudnya karena dirinya dan karena selain dirinya sekaligus bersamaan. Apa itu maksudnya? Awalan wujud ada 2, wajibul wujud dengan mungkinul wujud. Nah, wajibul wujud ini juga ada 2, karena dirinya dan karena selain dirinya. Nah, dia mau mengatakan wajibul wujud ini, yang sekarang ini yang kita bahas ini, tidak mungkin sekaligus dia wajibul wujud karena dirinya dan karena selain dirinya. 2 pilihannya, ya karena dirinya, ya karena selainnya. Dan mungkin dia juga karena dirinya dan karena selainnya. Itu maksudnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kebenaran sebagaimana ia dan berikan kekuatan untuk mengamalkannya, dan tunjukkan kebatilan sebagaimana ia dan berikan kekuatan untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.